Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 643 banding 643. Gulungan kecil itu menggerakkan Luofu tetapi dia tidak menunjukkannya sama sekali. Tentara adalah kekuatan tempur terkuat Jin, tidak ada yang mempertanyakan ini. Namun, dia tidak memiliki kendali atas mereka. 18 Marquise memiliki otoritas militer ini. Kekacauan ada di sini dengan perang di mana-mana. Markas terus merekrut dan mendapatkan lebih banyak pengaruh. Setiap faksi Markis berada pada tingkat yang sama dengan sekte kuno sekarang. 18 faksi dimulai oleh para pendiri dan kontributor besar Jin. Gelar dan kekuasaan adalah turun-temurun. Anggota terkuat dari setiap faksi di setiap generasi akan menjadi Heavenly Marquis berikutnya, pemimpin hingga 100 juta tentara. Beiming Mosou memiliki 6 Marquise surgawi di sisinya. Ini cukup untuk mengancam klan kerajaan. Long Luofu ingin mengambil kembali pasukannya, tetapi ia tidak memiliki pembenaran dan metode yang tepat. Sekarang, Yao Ji telah memberinya strategi yang dapat digunakan. Dia berpikir, di depannya adalah sebuah meja dengan gulungan kekaisaran emas di atasnya. Pada akhirnya, dia membuat keputusan. Jari-jarinya yang lembut mulai menari-nari di depan gulungan itu dan menulis surat keputusan, naik ke kesempatan itu. Ini akan turun sebagai peristiwa penting dalam sejarah Jin. *****. Jalan-jalan batu di kota penyihir Gat mengerikan, dengan gerbong penuh mayat. Para prajurit yang tewas ini memiliki luka yang mengerikan, beberapa masih berdarah. Ini adalah momen yang khusyuk dan menggugah. Bahkan seorang iblis wanita seperti Bai Ruxue dipindahkan. Dia berkata dengan lembut, mengapa orang berperang? Untuk keuntungan, kelangsungan hidup, dan kehormatan. Fei Yun tidak terlalu terpengaruh. Orang mati setiap detik di dunia ini. Merupakan suatu kehormatan untuk mati dengan cara yang berarti. Sebagai seorang prajurit, mati di medan perang adalah kemuliaan terbesar. Kedua saudara Chang itu hikmat dan pendiam. Mereka tidak keberatan berjuang untuk kelangsungan hidup dan kehormatan penyembahan surga. Namun, 2 tahun telah berlangsung tanpa hasil sementara anggota suku mereka mati kelaparan. Banyak anak-anak adalah kulit dan tulang, bahkan tidak satu kali makan setiap 2 hari. Beberapa yang berani keluar dari kota, ingin berburu di pegunungan dan hutan. Sayangnya, mereka hanya menjadi makanan sendiri. Yang mulia ada di sini. Ini benar-benar dia. Mayoritas orang menjadi emosional dan berlutut. Yang mulia, kami berdoa untuk mengakhiri perang dan kedamaian ini. Petik 2. Tolong hukum para pelaku kejahatan dan hidupkan kembali saudaraku. Yang mulia, saya lapar. 12 ksatria yang mengendarai binatang kerangka hitam muncul dari kerumunan. Mereka memiliki energi kematian yang mengerikan dengan asap hitam yang menempel di sekitar mereka. Di kulit mereka ada rune penyihir, mata mereka sangat dalam dan gelap. Mereka memakai piring kerangka juga dengan tombak perak. Ada energi aneh di dalamnya, bukan energi roh tapi masih sangat kuno dan perkasa. Chang Dakai dan Chang Daye memasang ekspresi serius dan melompat turun dari banteng mereka untuk dengan hormat menyapa para pejuang ini. Dukun lain tepat di belakang mereka. Setiap anggota suku menjadi hormat dan berlutut ke sisi jalan. Chen Daoran berbisik kepada Fei Yun, mereka adalah 12 ksatria kuil dewa penyihir, sangat kuat dan berpengalaman dalam seni tabu. Selain itu, obat-obatan penyihir telah memperbaiki tubuh mereka sehingga mereka telah hidup untuk waktu yang sangat lama sekarang. Pada kenyataannya, mereka setengah mati dan setengah hidup, siapa yang tahu yang harus memanggil mereka. Mereka bertanggung jawab untuk menjaga penguasa bait suci di setiap generasi. Master saat ini adalah Dewi Penyihir Surgawi. Petik 2. Fei Yun mengangguk. Dia merasakan fluktuasi aneh pada ke-12 ksatria ini. Darah di pembuluh darah mereka cukup tipis, digantikan oleh cairan obat yang kuat atau seperti yang dikatakan Daoran, obat penyihir. Di luar pejuang yang kuat, Jiang juga memiliki pembudidaya sihir, atau dukun dan penyihir. Yang terakhir membutuhkan pelatihan sejak usia muda karena sihir memiliki efek negatif pada tubuh. Itu membuat mereka lemah secara fisik dan jauh lebih kecil daripada anggota lainnya. Mereka hanya setinggi orang biasa. Mo Chongji memiliki ekspresi aneh, armor kerangka mereka kuat juga, sebanding dengan harta roh. Anda dapat melihat formasi roh di tombak mereka juga. Petik 2. Mata Fei Yun berkedip sebagai tanggapan, masing-masing ksatria ini harus sebanding dengan raksasa awal.
Kuil Dewa Penyihir ini cukup kuat. Jika itu bergabung dengan perang, itu akan dapat mengubah ombak. Petik 2. Sayangnya, para ksatria hanya mendengarkan Dewi dan dia hanya menginginkan kedamaian, pasti tidak akan membiarkan mereka berpartisipasi. Kata Daoran. Bodoh. Apakah dia tidak tahu bahwa untuk memiliki kedamaian, seseorang harus mengakhiri perang ini? Kekuatan kuat adalah cara yang paling langsung. Kata Fei Yun. Daoran cepat-cepat mengeluarkan sangkar hijau untuk menutup daerah mereka, takut orang lain mungkin mendengar Fei Yun menjelek-jelekkan Sang Dewi. Itu akan menyebabkan masalah yang tidak terkendali. Memanggil Dewi bodoh di sini di Jiang. Itu sama dengan memusuhi seluruh ras. Dia memiliki tetes-tetes keringat dingin yang mengalir di dahinya karena ketakutan. Untungnya, tidak ada yang mendengar Fei Yun barusan. Dia tidak berani tidak setuju dengan Fei Yun, yang benar adalah situasinya saat ini cukup kompleks. Sepertinya 3 divisi sedang berperang, setidaknya di permukaan. Namun, banyak guru sesat yang terlibat. Dewi ingin menengahi tetapi bidat ini mengganggu dan telah mencoba untuk menyergapnya berkali-kali sebelumnya. Tampaknya ada tangan yang tak terlihat menghentikannya dari menyatukan 3 divisi. Petik 2. Fei Yun tiba-tiba merasakan sesuatu selama percakapan. Aura samar menyelimuti kota saat awan gelap dalam bentuk telapak tangan besar menutupi matahari. Matanya menyala saat dia berteriak, "Tunjukkan dirimu, penjahat." Boom! Sebuah ledakan menghancurkan kontainmen dari kandang hijau. Udara berubah menjadi gelombang ofensif. Riak di langit mulai menyebar seperti portal. Di dalam terdengar suara tua dan dalam, kesadaran spiritual yang mengesankan, mampu melihat melalui God Stop Witch Art, saya. Sayangnya, tidak ada yang bisa menghentikan saya hari ini. Petik 2. Riak pecah sepenuhnya ketika seorang pria dengan jubah bulu melompat keluar. Dia tampak seperti kera dengan rambut acak-acakan. Dia mengeluarkan tongkat merah tua yang terbuat dari kayu dan mengarahkannya langsung ke tandu Dewi. Energi mengerikan setajam pedang mengalir keluar. Kurang ajar seperti itu, berani untuk tidak menghormati yang mulia. Cheng Dakai meraung saat tulangnya mengeluarkan suara pecah seperti kacang goreng. Dia melepaskan pukulan langsung ke staf. Dia sebanding dengan Giant awal tetapi hanya berhasil memindahkan sedikit staf. Sebuah kekuatan mengerikan menghancurkan kulitnya, menumpahkan 10 tetes darah atau lebih. Hehe, lemah. Saya akan menjadi Master Witch God Temple hari ini. Gadis kecil, serahkan pohon surgawi muda dan saya akan mengampuni Anda. Orang tua itu mengancam. Matanya di dalam jubah bulu memiliki cahaya berdarah. Dia melompat dan menginjak pundak Dakai, mematahkan 2 tulang dalam proses itu, lalu melompat lagi ke depan. Aku akan membunuhmu. Dakai mengandung rasa sakit dari bahunya dan mengangkat seluruh jalan batu sebelum melemparkannya ke kepala pria tua itu. Orang tua itu tidak repot-repot menghindar. Dia hanya memotong jalan dengan stafnya dan akhirnya berhasil di atas tandu untuk melepaskan serangan telapak tangan. Kedua belas ksatria meletus dengan keilahian dalam bentuk 12 pil cahaya. Mereka menusukkan tombak mereka dan berhasil mengusir lelaki tua itu. Rune penyihir di jubah bulu berubah menjadi gunung dan sungai untuk menghentikan tombak. Dia mendarat di atas sebuah bangunan tidak jauh dari sana, setengah berlutut. Boom! Riak kedua muncul dengan orang lain yang diselubungi jubah hitam bergegas keluar. Cahaya hitam mengelilingi tubuhnya sehingga dia tampak seperti lubang hitam bergerak yang menyerap cahaya dan udara di dekatnya. Dia tidak lebih lemah dari pria tua pertama sama sekali. Hanya 1 langkah darinya yang memecahkan tanah dan membuat tanah cekung. Tandu Dewi jatuh ke lubang yang baru dibuat. Tuan yang sesat. Fei Yun bisa tahu siapa orang berjubah hitam itu dari tekniknya. Bab 644-644. Master Top kedua berjubah-jubah hitam dari atas ke bawah dengan jahitan emas di lengan baju. Dia memancarkan aura dingin dan keluar dari kehampaan, merasa sama sengitnya dengan makhluk roh. Segel roh melayang di sekitarnya. 1 langkahnya sudah cukup untuk mengguncang langit. Tanah di sekitarnya mulai retak dan dinding runtuh. Beberapa jalan tenggelam lebih rendah. Ini adalah bidat yang kuat dari kuil Shenluo. Fei Yun bisa melihat auranya melalui jubah hitamnya. Tandu dengan yang mulia di dalamnya tenggelam. Seorang wanita berteriak. Seorang penatua dari kuil Dewa Penyihir melakukan seni dengan mengangkat tangannya yang kering. Itu berubah menjadi telapak tangan raksasa yang mencoba mengangkat tandu. Lelaki tua bersembunyi itu tertawa dan memuntahkan racun yang penuh dengan kejahatan dan bau darah.
Itu berubah menjadi pisau hitam dan menghancurkan telapak tangan raksasa. Pluf! Pisau itu kemudian memotong penatua itu menjadi dua bagian. Darah dan jeroan darahnya berceceran di sepanjang jalan. Orang tua ini terlalu kuat dan mengintimidasi Jiang lainnya. Hanya satu tebasan sudah cukup untuk mengalahkan dukun yang kuat. Kekasaran yang begitu besar terhadap yang mulia. Kamu pikir kami tidak bisa menghentikanmu? 5 dukun melompat keluar pada saat bersamaan. Semua memiliki rambut abu-abu dan kulit kuning. Mereka memanggil 5 kuali dengan aliran darah dan jiwa binatang melolong di dalamnya. Lolongan mereka ganas, siap untuk melahap lebih banyak darah. Kuali ini milik kuil, yang dibuat secara pribadi oleh dukun besar di masa lalu. Mereka juga dijadikan pot untuk menghaluskan tubuh para penyihir ksatria. Pria tua itu melompat di atas gundukan batu, hanya matanya yang besar seperti kacang yang bisa dilihat. Mereka dipenuhi dengan keserakahan dan kegembiraan. Dia melepas kulit binatang yang memiliki banyak rune penyihir yang mengalir di atasnya dalam bentuk gunung dan sungai bersama dengan urat bumi. Ini adalah persembunyian dari binatang roh 2000 tahun. Itu tidak lengkap tetapi memiliki banyak kekuatan. Selain itu, telah diperkuat oleh sihir yang kuat sehingga kekuatannya tidak terbayangkan. Seekor binatang buas berusia 2000 tahun sebanding dengan makhluk tercerahkan. Kulit binatang menjadi sangat panas dan melilit 5 kuali seperti lapisan langit yang menyempit. Kemudian jatuh ke tangan orang tua itu. Orang akhirnya bisa melihatnya sekarang, lebih pendek dari 150 cm dan sangat kurus. Kulitnya hitam seperti karbon, hanya matanya yang teduh. Dia memiliki janggut sepanjang kaki yang terlihat seperti beberapa ular kecil, memberikan penampilan jahat. Gulida, kamu benar-benar berani untuk kembali ke Dewa Penyihir dan menyerang Yang Mulia. Seorang dukun dengan staf berbicara dengan dingin. Gulida adalah paman senior dari Grand Wisdom Master Ji Feng, penguasa kuil sebelumnya. Dia sangat tinggi di peringkat senioritas dan telah hidup selama lebih dari 800 tahun. Dukun biasanya mati muda, beberapa dari mereka berhasil melewati 500 tahun. Gulida mengandalkan mengambil energi orang lain untuk hidup. Ini bertentangan dengan aturan kuil sehingga dia diusir. Dia kembali untuk mengambil pohon surgawi di dalam dewi sehingga dia bisa mengambil alih kuil. Hanya anak nakal. Jika dia yang asli, dia tidak akan selema ini. Bahkan seorang kultivator biasa dapat dengan mudah membunuhnya. Kekeke, kuil akan jatuh dengan dewi yang tidak berguna seperti dia. Mengapa tidak membiarkan saya bersetubuh dengannya, menggunakan yang saya untuk mengambil yin dan pohon surgawi? Biarkan saya menjadi penguasa kuil. Mata Gulida menyala. Tandu dengan Dewi telah jatuh sepenuhnya di bawah tanah seolah-olah telah ditelan oleh monster besar. Kamu pengadilan kematian. Chang Daye meraung. Rambutnya keemasan seperti singa surgawi. Raungannya mengguncang seluruh kota. Gulida juga terhuyung mundur dari gelombang suara. Dia tidak menganggap Daye enteng sama sekali. Daye layak menjadi tuan suku pertama dan penguasa terkuat Jiang kuno. Pukulannya menyebabkan tanah retak untuk kedua kalinya, mengungkapkan cahaya perak 50 meter di bawah tempat tandu itu. Saat dia mengangkat tandu ke atas, sebuah kaki besar turun dari langit. Ini adalah guru sesat lain yang budidayanya melebihi Gulida dan tuan berjubah hitam. Raksasa biasa tidak akan bisa melepaskan kekuatan sebanyak ini. Chang Daye memperhatikan hal ini dan harus mundur untuk berurusan dengan orang ini. Dia memukuli dadanya seperti kera emas sebelum menderu ke langit. Niat pertempuran yang tak tertandingi meledak, yang memungkinkannya untuk mengumpulkan cukup kekuatan untuk menghentikan kaki besar. Kaki tiba-tiba hancur menjadi awan hitam dan menyebar. Bidat penyergap ini menyerang lagi dari kejauhan, tampaknya tidak ingin melakukan sesuatu yang gegabah. Satu-satunya tujuan adalah menahan Chang Daye. Chang Daye bisa bertarung melawan Heaven Butler Marquis untuk 9 gerakan tanpa kehilangan. Bagaimana mungkin ada orang lain di sini yang mampu menghentikannya? Mo Chongji benar-benar ketakutan. Pertempuran antara master yang tersembunyi dan Daye mengejutkan. Gelombang kejut menghancurkan sudut kota, menewaskan puluhan Jiangs yang tidak bersalah. Fei Yun dengan tenang berkata, 4 pejalan kaki Shen Luo sekuat itu. Petik 2. Bukankah mereka menghilang bersama dengan Raja Sesat, bagaimana mereka masih hidup? Chongji terkejut. Sedikit yang tahu tentang kemunculan kembali Raja Sesat karena berita itu belum menyebar. Fei Yun tidak ingin membuat panik sehingga dia tidak membocorkan semuanya. Chen Daoran sedikit khawatir, Yang Mulia, haruskah kita bergabung?
Akan ada lebih banyak kekacauan jika sesuatu terjadi pada Dewi. Petik 2. Tidak sekarang. Ketiganya muncul, satu lebih kuat dari yang sebelumnya. Bahkan yang terlemah adalah raksasa perantara, bukan sesuatu yang bisa kita tangani. Ditambah lagi, siapa yang tahu jika ada tuan lain yang masih bersembunyi di bayang-bayang. Bersabarlah, kami akan membantu bila memungkinkan. Fei Yun menatap celah yang perlahan menutup di tanah. Sang Dewi tidak dihancurkan sampai mati di sana, hanya ditangkap. Ini membuat marah penduduk di dekatnya. Kedua belas ksatria menyerang pada saat yang sama. Aura mereka bergabung bersama saat mereka menusukkan tombak mereka ke arah Gulida. Namun, yang terakhir menghentikan serangan mereka menggunakan kuali curian. 5 kuali diputar di udara. Masing-masing tingginya sekitar 3 meter dengan tanda kuno di permukaan. Lida meletakkan kembali di kulit binatangnya dan memiliki senyum aneh di wajahnya. Dia menggunakan 5 kuali dan bertarung secara merata melawan 12 ksatria. Chen Daoran dan Mo Chongji kagum. Ketiganya memang kuat. Hanya satu dari mereka yang cukup untuk menghentikan 12 ksatria. Fei Yun benar, mereka tidak bisa melakukan apapun sekarang. Hanya satu langkah dari orang-orang ini bisa melukai mereka. Tuo Bahong, ini benar-benar kamu. Chang Dakai berhasil melepas jubah hitam dari Master Sesat kedua, mengungkapkan seorang pria mengenakan lambang putih. Dia berdiri di jalan yang rusak, tampak cukup tenang dan tenang. Dia tersenyum dan berkata, namaku bukan. Saya pelindung ke-19 dari kuil Shenluo. Petik 2. Di mana Anda membawa Yang Mulia? Dakai dengan marah meraung sebelum menebas pria dengan pedang batu yang berat. Bahong berada di tingkat menengah, satu tingkat penuh di atas Dakai. Jadi, dia tidak benar-benar peduli tentang Dakai. Dia menggerakkan kedua kakinya sedikit mundur dan melayang beberapa ratus meter jauhnya, masih dengan senyum di wajahnya, kalian orang barbar. Meskipun Anda berada di giant tingkat awal dalam hal kekuatan bertarung, Anda pasti tidak bisa mengambil giant tingkat awal yang sebenarnya. Itu sebabnya Feng Fei Yun dapat menangani 3 tebasan dari Anda meskipun 2 tingkat lebih tinggi. Bukan karena dia kuat, kamu Jiang's terlalu bodoh. Seekor babi hutan memang perkasa, tetapi pada akhirnya, itu hanya akan menjadi makanan bagi manusia. Petik 2. Sialan kamu. Dakai membelah bumi terbuka dengan pedangnya tetapi bahkan tidak bisa menyentuh lengan Dahong. Sekarang, sementara itu, Fei Yun merasa bahwa ini adalah kesempatan terbaik. Dia memerintahkan Mo Chongji dan 50 tentara mengendarai binatang buas untuk menyerang. Ini adalah kekuatan yang cukup kuat untuk mengancam Tuo Bahong. Pada saat yang sama, ia melepaskan 40 niat surgawi untuk mengumpulkan energi bumi. Cahaya keemasan mengelilinginya, memungkinkannya untuk tenggelam dengan mudah ke tanah dan menghilang. Di mana Anda pikir Anda akan pergi, Feng Fei Yun? Dahong melihat dan tahu Fei Yun datang untuk Dewi. Tangannya berubah menjadi pisau, memungkinkannya melepaskan energi tajam yang membentang lebih dari 30 meter. Itu berubah menjadi pedang surgawi dan membelah bumi. Fei Yun yang berada di bawah permukaan membalas dengan pukulan yang berisi tanda 10.000 binatang buas, berhasil menghancurkan tebasan ini. Bahong ingin menyerang lagi tetapi 50 monster mengerikan mengelilinginya dan mengangkat kuku mereka, siap untuk menyerang. Boom! Binatang buas tidak berhasil memukulnya karena dia jatuh ke tanah, tenggelam seperti Fei Yun sebelumnya. Bab 645/645. Itu akan berada di bawah tanah juga. Chang Dakai meninju tanah untuk mengeluarkan Tuo Bahong. Namun, tanah itu sekuat logam sekarang dan tidak mungkin retak. Bahong jelas menggunakan seni terlarang untuk menutupnya. Mo Chongji dan Chen Daoran mencoba juga, tetapi keduanya gagal menembus tanah seperti berlian. Apa yang kita lakukan sekarang? Bahong jelas mengejar Yang Mulia. Daoran sangat khawatir. Status Fei Yun terlalu tinggi. Dia tidak akan bisa menangani tanggung jawab atas sesuatu yang terjadi pada Fei Yun. Chongji merenung sebelum menggigit giginya, aku akan mengirim pesan ke ibu kota sekarang untuk memberi tahu Kaisar. Situasi di sini sangat buruk dengan keterlibatan dari kuil Shenluo. Kami membutuhkan bala bantuan. Petik 2. Dia mengukir jimat dan mengirimnya terbang menuju Cakrawala. Meskipun langkah ini tidak bisa melakukan apapun sekarang, itu adalah satu-satunya hal yang dapat mereka pikirkan. Fei Yun memiliki beberapa pencapaian dengan minor Cheng Art dan memiliki pemahaman yang baik tentang 5 elemen. Dia berjalan di dalam tanah seolah-olah dia adalah ikan di bawah air.
Bahong sedang mengejar. Dia bisa merasakan perubahan di tanah dan melakukan mudra untuk melepaskan gelombang bumi ke arah Bahong di kejauhan. Bahong memiliki kultivasi hebat selain mengetahui tentang perubahan bumi. Dia mengeluarkan 9 jarum yang berkedip. Mereka berubah menjadi 9 batang panjang 100 meter untuk menstabilkan daerah sehingga dia tidak perlu memperlambat. Yang mulia, apakah Anda tertarik pada Dewi juga? Dia dengan cepat mengejar dengan 2 formasi rahasia di bawah kakinya. Fei Yun menemukan jejak tandu dan menggunakan Swift Samsaranya untuk terus berjalan. Swift Samsara adalah teknik gerakan yang luar biasa tetapi Bahong memiliki gerakan loncatannya sendiri. Dia tampak seperti matahari keemasan sambil mengejar Fei Yun. Aku mengerti, kamu ingin pohon surgawinya untuk meningkatkan budidayamu sendiri. Dia mencoba mengorek maksud Fei Yun. Tidak tertarik. Fei Yun melepaskan gerakan bumi lainnya, menyebabkan magma menyembur. Mereka berubah menjadi beberapa naga bumi cair yang bertujuan untuk Bahong. Giants biasa di tingkat menengah tidak akan mampu menangani Bahong. Itu sebabnya dia adalah pelindung Shenluo ke-19. Meskipun dia terlihat berusia 30 tahun, Bahong sebenarnya berusia lebih dari 300 tahun. Dia berasal dari generasi terakhir dan Fei Yun masih memiliki waktu untuk menyelesaikannya sebelum menyelesaikan tulang keduanya. Yang terakhir perlu untuk menghindari konfrontasi langsung. Bahong menggunakan 9 jarumnya seperti 9 vena bawah tanah, dengan mudah menghancurkan naga cair. Mereka kemudian berubah menjadi 9 sinar hitam yang menembak langsung ke Fei Yun. Jarum-jarum ini mengandung kekuatan sihir kuno, menyerupai cakar naga surgawi. Fei Yun menstabilkan posisinya di sebelah aliran bawah tanah dan mengeluarkan rod yang mengangkat langit. 100 formasi di dalam batang diaktifkan secara bersamaan, menghasilkan kekuatan ledakan. Tongkat itu menjadi raksasa dan memukul mundur 9 jarum, berhasil merusaknya. Ini adalah kekuatan dari harta karun roh peringkat 3 puncak. Bahong ingat jarum, memperhatikan bahwa mereka telah menjadi pingsan. Dia sangat terluka oleh ini dan menghela nafas, Yang mulia, mengapa Anda mempertaruhkan hidup Anda jika Anda tidak peduli dengan pohon itu? Keduanya dipisahkan oleh aliran bawah tanah ini dengan asap di permukaan. Fei Yun sama sekali tidak takut saat menghadapi bidat tua ini. Dia tersenyum, apa pohon ini? Bahong terkejut mendengar ini. Dia benar-benar tidak tahu tentang itu. Lalu mengapa dia mengejar Sang Dewi? Apakah dia berani, untuk benar-benar tidur dengannya? Bahong setuju dengan dugaan terakhirnya. Orang lain tidak akan berani tetapi tidak Fei Yun. Dia telah mendengar tentang eksploitasi romantis Fei Yun di masa lalu. Pria itu benar-benar hidup sesuai dengan ketenarannya. Bahong berpose dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan menguraikan, pohon sihir surgawi adalah tanda Sang Dewi. Dengan kata lain, karena dia memiliki pohon ini tumbuh di dalam dirinya sehingga dia menjadi dewi. Dewi generasi ini memiliki bakat biasa dan tidak dapat membangunkan pohon bahkan setelah 5 tahun. Jika orang lain dapat mengambil pohon ini darinya dan menyerap esensinya, saya tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata betapa bermanfaatnya itu. Mungkin budidaya bernilai 500 tahun. Petik 2. 500 tahun. Benar-benar lelucon. Fei Yun menunjukkan keraguan. Dia akan bisa melompati beberapa level besar, bahkan mungkin mencapai level makhluk tercerahkan semu. Bahong menjawab, tidak bercanda sama sekali. Anda tidak tahu seberapa kuat pohon ini. Menurut catatan lama yang ditemukan pada tulang, seorang dewi pernah membangunkan pohonnya dan dapat meminjam kekuatan surgawi, yang memungkinkannya untuk menekan seluruh dunia. Cabang-cabang pohon seperti abadi ini bisa mendorong cakrawala. Meningkatkan budidaya 500 tahun sebenarnya merupakan perkiraan yang konservatif. Petik 2. Fei Yun tersenyum, aku juga tidak butuh itu. Kultivasi adalah proses yang lambat. Hanya dengan mengambil langkah tegas seseorang dapat melangkah lebih jauh. Seseorang bisa langsung menjadi makhluk tercerahkan semu setelah mendapatkan pohon itu, tetapi jalan mereka di masa depan akan sangat sempit, keputusan yang merugikan untuk dibuat. Petik 2. Bahong menggelengkan kepalanya, makhluk tercerahkan semu sudah sangat kuat. Ada banyak keajaiban di Jin, tetapi berapa banyak yang benar-benar akan mencapai tingkat ini? Tidak ada yang mau melewatkan kesempatan ini. Petik 2. Bab 646. Makhluk tercerahkan semu adalah puncak mandat surga tingkat 9 dengan pemahaman tertentu tentang penjelasan. Mereka hanya satu langkah lagi dari mencapai alam nirvana. Para ahli ini dianggap sebagai yang teratas di Jin.
Banyak Giants akan mempertaruhkan hidup mereka untuk memiliki kesempatan mencapai level ini. Tentu saja, penglihatan Tuo Bahong yang sempit bisa dimengerti. Lagi pula, dia tidak akan pernah mencapai level ini dengan bakatnya sehingga dia benar-benar menginginkan pohon itu. Fei Yun berkata, saya ingin tahu tentang satu hal, kekuatan kuil Anda berada di atas 3 divisi. Sangat mudah untuk menjadi penguasa prefektur ini, jadi mengapa repot-repot menyebabkan kekacauan dan pertikaian di sini? Di mana manfaatnya? Petik 2. Haha, tentu saja kami ingin mengambil alih Jiang kuno, tetapi yang mulia, Anda memandang rendahnya. Anda pikir dewa penyihir surgawi tidak ada. Bahong berbicara dengan kilasan kecerdasan dan keseriusan di matanya. Dewa ini nyata, kata Fei Yun. Aku tidak bisa mengatakan aku tahu ini fakta, tapi aku tahu bahwa invasi skala besar dari setan di tanah tak berujung terjadi selama Yayasan Jin. Mereka membantai segalanya dan Jiang kuno berada di garis depan konflik ini. Menurut catatan, ketika Jiang berada di ambang kepunahan, dewa besar mereka menyerang dengan palu tertingginya, membantai puluhan ribu setan. Bahong diungkapkan. Jika dewa ini benar-benar nyata, maka semua energi roh dan sumber daya di semua jin masih belum cukup baginya. Fei Yun tersenyum sebagai tanggapan. Ini dicatat dalam tulang oracle kuno. Banyak generasi telah berlalu tetapi seseorang masih bisa merasakan kejutan dari orang bijak Jiang selama periode itu. Itu sebabnya kuil kami belum bergerak di sini. Bahong menjawab. Fei Yun tampak berpikir keras. Yang mulia, Anda harus tahu bahwa meskipun Kaisar pertama Jin sangat kuat, dia masih tidak bisa menghadapi semua iblis. Hanya dewa yang bisa memiliki kekuatan yang cukup untuk menghentikan invasi penuh. Bahong melanjutkan. Fei Yun setuju dengan ini. Invasi skala besar dari ras iblis akan memusnahkan jin terlepas dari seberapa berbakat kaisar pertama itu. Bronze Cauldron Mountain adalah medan pertempuran antara dewa penyihir dan tuan iblis. Tempat itu berantakan sekarang dengan banyak mayat iblis dan perbendaharaan iblis yang dikabarkan. Namun, itu sangat berbahaya dengan tanda abadi yang ditinggalkan oleh kedua belah pihak. Bahkan makhluk tercerahkan akan mati tanpa kuburan di sana dengan menjadi ceroboh. Bahong menambahkan. Kenapa kamu menceritakan semua ini padaku? Kata Fei Yun. Karena tuan muda kita yang sesat ini ingin bertanding melawanmu dan ini berkaitan dengannya. Kata Bahong. Aku mengerti, sebuah tantangan. Fei Yun juga tahu bahwa Bahong sedang mengulur waktu dan mencegah Fei Yun mengejar sang dewi. Yang mulia, kebenarannya adalah bahwa kuil kita yang agung akan bersatu sekali lagi. Ketika ke-10 aula itu bersama lagi, kami akan mengarahkan pedang kami pada Jin untuk pengambil alihan sepenuhnya. Yang mulia, Raja Sesat, mengatakan bahwa Anda dan Tuan Muda adalah dua jenius top saat ini, mewakili Shen Luo dan Jin. Dia ingin melihat siapa yang lebih baik di antara kalian berdua. Bahong berkata sambil tersenyum. Dan jika aku menolak, Fei Yun tidak suka mengikuti rencana orang lain. Rasanya seperti berada di bawah kendali mereka. Bahong tertawa, kalau begitu, Yang Mulia, Tuan Muda harus membunuh keempat iblis wanita dan menghancurkan gelang darah mereka. Petik 2. Ekspresi Fei Yun tetap tenang setelah mendengar ini tetapi jantungnya berdetak kencang. Kenapa dia tahu tujuan saya di sini? Dia langsung menyadari alasan mengapa matanya jadi dingin. Dia dan Bai Ruxue adalah satu-satunya orang yang tahu tentang ini. Dia pasti diam-diam melaporkan ini kembali ke sekte. Itu sebabnya mereka menggunakan masalah ini untuk mengendalikannya. Jadi, seorang wanita yang bertindak patuh dan patuh sepanjang waktu dapat menusuk Anda dari belakang kapan saja. Bai Ruxue adalah salah satunya. Ada 7 iblis wanita dengan gelang darah dari 7 aula. Di luar Bai Ruxue, Lu Liwei telah kembali ke Gunung Potala. Wan Xiangchen telah bergabung dengan Feng. 4 lainnya berada di kamp utama sekarang di bawah pengawasan Tuan Muda Sesat. Tuan ini ingin Fei Yun berusaha keras melawannya. Hanya dengan begitu dia puas dengan kemenangan. Tidak buruk, itu Shen Luo untukmu. Fei Yun tiba-tiba tertawa. Ini benar-benar menunjukkan betapa luar biasanya dirimu, satu-satunya orang yang layak menjadi saingan Tuan Muda di Jin. Pertandingan akan untuk melihat siapa yang bisa menyatukan Jiang kuno dan menjadi pemimpinnya dalam gelap. Jika Tuan Muda kami kalah, maka kami akan menyerahkan iblis dan gelang mereka kepada Anda. Jika Anda kalah, maka Anda harus bergabung dengan kami. Bahong diuraikan. Aku mengerti sekarang,
Kamu mengundang pengkhianat bernama Gulida di sini untuk membuatnya mencuri pohon surgawi dari Dewi sehingga dia akan menjadi penguasa baru Witchcraft God Temple, maka dia akan memberitahu divisi untuk berhenti bertarung di bawah nama dewa besar mereka. Dengan faksi Anda sendiri bergerak di latar belakang, tidak akan lama sebelum semua divisi berada di bawah Gulida. Karena dia adalah bonekamu, prefektur ini akan menjadi milikmu untuk diambil tanpa mengkhawatirkan kemungkinan serangan balik dari dewa mereka. Fei Yun tersenyum. Yang mulia, Anda memang brilian. Ya, orang yang bertanggung jawab atas pohon dan kuil akan memerintah Jiang kuno dan menjadi pemenang. Kata Bahong. Dengan kendali pohon itu, seseorang bahkan mungkin bisa meminjam kekuatan dewa itu untuk membuka perbendaharaan tersembunyi Kuali Perunggu. Tidak, mungkin seseorang bisa melangkah lebih jauh, menggunakan kekuatan itu untuk bertarung melawan yang lain dan menaklukkan jin, lalu mengalahkan Secret Spirit Palace juga. Fei Yun melanjutkan. Senyum Bahong menjadi lebih cerah. Dia menangkupkan tinjunya, itu akan menjadi prestasi yang luar biasa, terutama dengan bantuan Anda nanti, Yang Mulia. Petik 2. Bahong secara alami ingin Fei Yun kalah sehingga dia akan bergabung dengan mereka. Mungkin dia tidak percaya diri dengan kemenangan Fei Yun. Pria itu mungkin berbakat tetapi dia masih terlalu muda. Dia baru mulai berkultivasi selama beberapa tahun dan tidak bisa menjadi tandingan bagi tuan muda mereka. Haha, sayangnya, aku paling benci dikendalikan oleh orang lain. Saya khawatir saya tidak akan bergabung dengan upaya Anda untuk memulai era baru. Fei Yun tertawa. 40 segel unik muncul di bawah kakinya. Dia berubah menjadi sinar keemasan dan terbang ke tanah seolah-olah itu adalah air. Bahong memperhatikan dengan ama. Saat Fei Yun mengambil tindakan, dia juga mengejar. Dua formasi berdiameter 1 meter muncul di bawahnya dan tampak seperti dua platform surgawi. Ini memungkinkannya untuk mengejar batu dan tanah. Fei Yun terus mencari tandu. Dia terlalu sombong untuk menerima kekalahan, bahkan untuk keajaiban sesat. Ingin bermain. Aku akan memusnahkanmu. Petik 1. Boom! Bahong tepat di belakangnya dan menyerang dengan 9 jarum untuk kedua kalinya. Mereka berubah menjadi pilar raksasa, bertujuan untuk menghentikan langkah Fei Yun. Fei Yun tiba-tiba mulai terbang ke atas seperti pesawat ulang-alik petir dan kembali ke permukaan. Dia telah lama mengejar di bawah tanah dan berhasil mencapai hutan belantara ini ribuan mil dari kota. Pegunungan pencakar langit ada di mana-mana dengan lembah-lembah berbahaya yang tertutup pepohonan tua. Beberapa berusia lebih dari 1000 tahun dengan belalai terlalu tebal untuk 5 orang untuk membungkus sambil mengulurkan tangan. Dia memiliki aura bisli buas. Hewan buas dan burung-burung di dekatnya ketakutan oleh pengganggu yang tiba-tiba ini. Dia mengeluarkan raungan yang mencakup 10.000 binatang buas. Hewan-hewan ini dengan cepat berlari seolah-olah mereka telah dipanggil oleh raja mereka. Boom! Bahong juga berhasil keluar dari tanah. Namun, dia langsung dikelilingi oleh puluhan binatang buas yang kuat dan menjadi bingung. Dia melemparkan jarumnya ke segala arah dan membunuh banyak binatang buas. Sebuah puncak tidak jauh dari sana terpotong menjadi 2 oleh 1 jarum. Sayangnya, binatang buas terus datang dan meninggalkan beberapa luka yang dalam padanya. Fei Yun melompat pada puncak yang rusak dan menertawakannya. Sampai jumpa lagi, Brother Bahong. Petik 2. Dia melonjak ke arah awan seperti bintang jatuh menuju selatan. Berhenti, Feng Fei Yun. Jarum Bahong sudah diwarnai darah merah sekarang. Dia tampak seperti dewa perang yang menghancurkan belasan binatang buas menjadi bubur, nyaris tidak berhasil membuat jalan untuk mengejar Fei Yun. Seekor burung yang membentang sejauh 90 meter dengan cakar besar yang tersambar petir menangkapnya di bahu dan merobek sepotong besar daging. Bahong jatuh kembali dan dikepung lagi, tidak bisa melarikan diri.